Assalamualaikum, selamat datang di Relevan Hati. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Takdir itu datang dari zat yang maha sempurna dan tidak ada produk takdir yang cacat. Takdir itu selalu berbanding lurus dengan hikmah. Takdir itu hak prerogatifnya Allah pada kehidupan setiap makhluknya. There's a pathway to peace if you want it. But the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like. But they're only there so you stray from the course. Chance that I get when I'm feeling so lost. Praying for guidance and hoping it opens my heart. Loving and faithful and up, but I know that it's all for long. But I got it, can't stop it, won't slow up, keep walking. We fall down real often. It's all good, keep folding, keep falling down. Every chance that I get when I stand in some love, praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving and faith filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. Yeah. Said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night, and I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. So I call out, oh Allah, Allahumma anta salam, wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. I'm on my knees for you, anything, and it's anywhere for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar para penuntut ilmu, kepada keluarga besar One Dental Clinic yang semoga Allah berkahi, karena tidak ada perkara yang paling besar yang Allah turunkan pada kehidupan kita kecuali adalah keberkahan. Semoga Allah kuatkan pundak kita, Allah lapangkan hati kita di dalam kesabaran, Allah lapangkan jiwa kita di dalam setiap keridhaan. Berjalan pada zaman fitnah itu tidaklah ringan, karena ternyata kita selalu dituntut untuk melazimi setiap kebenaran, kita dituntut untuk senantiasa mendapatkan rezeki yang halal, dan tentunya kita berhajat kepada kebenaran dan keadilan pada kehidupan kita. Oleh karenanya, jangan pernah lelah, jangan pernah letih untuk senantiasa berdoa. Semoga Allah berikan kebaikan dan kebenaran pada perjalanan hidup kita. Allah berikan keselamatan kita untuk mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita diberikan keselamatan menghambakan diri kepada Allah. Tidak tercampur dengan kesyirikan, tidak tercampur dengan kekufuran, dan tidak pula tercampur dengan kemunafikan. Karena bersihnya kita dari tiga perkara itu mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat kita. Semoga kita selamat dari seluruh macam fitnah yang nampak dan tidak nampak. Semoga kita pun selamat dari berbagai macam malapetaka dan adab. Beberapa hari ini kita mendengar ada ancaman gempa besar yang akan menimpa kepada bangsa Indonesia. Tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi negeri kita tercinta.
dan Allah menjauhkan kita dari segala malapetaka dan adab. Semoga peringatan dini yang telah diberikan ini membuat kita kembali kepada Allah dan mempersiapkan keluarga kita dengan persiapan yang terbaik. Jangan tidur kecuali kita saling mengingatkan keluarga kita. Jangan kita bangun kecuali kita mengingatkan keluarga kita tentang hal-hal yang mungkin terjadi ketika tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Semoga Allah tetap jaga kita dalam kebaikan. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama apapun nikmat yang Allah berikan itu menuntut kepada kita sebuah kesyukuran. Sesungguhnya kehidupan ini gelombangnya begitu besar dan tidak ada yang mampu memecah gelombang ujian pada kehidupan kita kecuali adalah kesyukuran kita. Karena sesungguhnya kesyukuran itulah yang memberikan kelapangan pada kehidupan kita. Terkadang apa yang kita peroleh hari ini walaupun tampaknya kita sering merasa kecewa, tapi kita harus ingat apa yang telah kita peroleh hari ini bisa jadi merupakan impian sebagian besar orang ketika melihat kita dari kejauhan. Janganlah nikmat yang begitu besar itu hilang hanya karena kita tidak mengkondisikan hati kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Syukur itu bukan anjuran, syukur itu bukan himbauan, tetapi syukur itu merupakan sebuah kewajiban yang berbanding lurus dengan kualitas dalam kehidupan kita. Tidaklah manusia yang kurang bersyukur kecuali kesempitan dan hukuman kembali kepadanya. Dan tidaklah seseorang itu senantiasa bersyukur atas apapun yang dia peroleh dan apapun yang dia dapatkan kecuali reward-nya dan penghargaannya berbanding lurus kembali kepadanya. Allah memberikan kepadanya kelapangan, Allah memberikan kepadanya kecukupan, dan tentunya Allah memberikan kepadanya ketenangan. Tapi siapapun yang tidak bersyukur, Allah memberikan hukuman 3. Allah berikan kepadanya kekurangan dan tidak pernah merasa cukup. Allah berikan kesempitan pada hati dan pikirannya. Dan tentunya Allah berikan kepadanya kegelisahan karena matanya selalu tertuju kepada apa yang didapatkan orang lain dan lupa melihat apa yang telah dia dapatkan. Yang salah bukan apa yang telah didapatkan orang lain dan apa yang baru kita dapatkan. Tapi yang salah itu ketika hati kita diperintahkan untuk bersyukur atas apa yang Allah berikan sesuai takaran yang terbaik, tapi kita tidak bersyukur. Padahal mata uang kelapangan hanyalah bagi hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Semoga hati kita selalu bersyukur setiap waktunya. Semoga setiap kajian-kajian kita, baik kajian online, Reels, ataupun Instagram, TikTok yang kita peroleh itu sebenarnya adalah supaya kita tambah bersyukur atas apa yang telah kita peroleh. Semoga istri kita merupakan istri yang kita syukuri, suami kita merupakan suami yang kita syukuri, anak yang kita miliki adalah anak yang kita syukuri, motor yang kita miliki adalah motor yang kita syukuri. Karena sensasi nikmatnya dan sukacitanya ketika barang itu telah kita syukuri tidak akan sama dengan barang yang tidak pernah kita syukuri. Semoga Allah bimbing kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada seluruh penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini, tentunya kita harus memahami betul bahwasanya dalam kehidupan kita ini di dalam menjalani kehidupan itu bukan hanya sekedar menjalani, tetapi kita ini harus mengilmui pada kehidupan kita. Banyak orang salah persepsi bahwasanya kehidupan itu sekedar dijalani, padahal kehidupan itu tidak hanya sekedar dijalani, tetapi kehidupan itu harus diilmui supaya kita paham kemana kita berjalan dan apa yang harus kita lakukan ketika perjalanan terkadang tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan dan tidak sesuai dengan planning yang telah kita targetkan. Hidup itu tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita mau, tapi terkadang hidup itu mempertemukan kita dengan berbagai macam persimpangan yang terkadang membuat kita mengalami kesulitan dan mengalami kesukaran. Karena begitulah kehidupan. Hidup itu tidak selamanya jalannya mulus. Terkadang hidup itu menemukan turunan, kadang menemukan tanjakan, kadang menemukan belokan, kadang menemukan jalan yang begitu berkerikil dan begitu sulit mobil kita untuk melewatinya. Dan itulah hakikat kehidupan. Kehidupan itu tidak mulus sebagaimana yang sering kita inginkan dan sering kita bayangkan. Ketika kita paham bahwasanya kehidupan itu bukanlah jalan yang lurus lagi mulus, kita harus paham ilmunya supaya setiap ilmu yang kita miliki menjadikan kita bisa mempersiapkan diri ketika kita bertemu pada kondisi yang tidak ideal. Ketika kita
tahu ilmunya, pada saat turunan kita bisa berhati-hati, pada saat tanjakan kita selalu waspada, dan ketika kita melewati jalan-jalan off-road atau jalan-jalan berkerikil dan berbatu besar, kita mampu hati-hati melewati setiap terjangan dan setiap hambatan yang kita temukan karena kita telah menemukan ilmunya. Makanya kalau kehidupan ini hanya sekedar dijalani akan membuat frustasi, akan membuat depresi. Karena apa? Karena pada dasarnya hidup itu harus diilmui. Dan kehidupan yang diilmui akan menjadikan kita memiliki posisi yang tidak sama dengan kehidupan yang tidak diilmui oleh siapapun penempuhnya. Makanya di dalam surat Al-Mujadilah Allah menyampaikan yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang berilmu, Allah mengangkat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat dibandingkan mereka yang tidak punya ilmu. Artinya diangkat beberapa derajat itu adalah salah satunya bukan hanya sekedar pahalanya, bukan hanya sekedar rahmatnya nanti pada kehidupan akhirat, tapi Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Karena orang berilmu ketika dia senantiasa membekali hidupnya dengan ilmu, dia tahu apa yang harus dilakukan, dia mengerti apa yang harus dikerjakan, karena ilmu itu merupakan obat dari getirnya kehidupan. Dan ilmu itu energi dari berbagai macam perkara yang menguras tenaga kita ketika kita menjalani ujian di dalam kehidupan. Ini yang kita harus sepakat. Dan sesungguhnya ilmu akan membebaskan kita dari blind spot. Dan ketika kita terbebas dari blind spot, maka kita tidak akan mengalami banyak benturan dalam kehidupan. Kalau kita ngerti ilmunya. Dan biasanya kehidupan kita itu membentuk banyak masalah, membentuk banyak problematika, dan banyak mengalami benturan. Disebabkan karena kita berada pada satu kondisi yang gelap, tidak paham ilmunya. Akhirnya kita terbentur dalam kehidupan kita. Dan akhirnya itu terkadang bisa menjatuhkan kita dan bisa menurunkan kualitas kehidupan kita. Ilmu itu obat, ilmu itu energi, ilmu itu adalah menyelamatkan dari berbagai macam benturan besar pada kehidupan. Setelah kita memahami bahwasanya kita ini butuh ilmu pada kehidupan dan kita harus belajar. Dan belajar itu bukan karena kita sombong, belajar itu bukan karena kita ingin dianggap suci, belajar itu bukan karena kita pengangguran, tapi belajar itu adalah supaya kita memiliki bekal, supaya tidak mengalami banyak benturan pada kehidupan kita. Tentunya kita harus paham bahwasanya salah satu part penting pada ilmu yang harus kita miliki pada kehidupan agama kita adalah bagaimana ketika kita melewati takdir-takdir berat yang terjadi pada kehidupan kita. Ini harus kita ilmui. Dan ini merupakan salah satu part penting dalam keimanan kita kepada Allah. Bagaimana hati kita dan jiwa kita membaca setiap takdir ketika takdir itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau dan apa yang kita harap. Takdir itu dua. Ada takdir yang pahit, ada takdir yang manis. Dua-duanya datang dari Allah. Dan dua-duanya pasti ada kebaikannya. Karena yang datang dari zat yang maha baik itu pasti baik. Dan tidak mungkin datang dari zat yang maha baik itu buruk. Berarti kalau apa yang datang dari zat itu buruk, berarti zat yang memberi itu tidak layak disebut zat yang maha baik. Padahal Allah itu zat yang maha baik. Berarti apapun yang datang dari Allah itu pasti baik. Dan tentunya adil pada kehidupan manusia. Makanya kita di dalam kehidupan ini salah satunya adalah bagaimana kita harus membaca takdir. Ketika lintasan peristiwa yang terjadi dan menimpa pada kehidupan kita itu terkadang tidak sesuai harapan kita. Dan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan dan apa yang kita harapkan selama ini. Karena apa? Hidup itu bukan milikku, hidup itu bukan milikmu. Hidup itu miliknya Allah. Dan kita hanyalah makhluk yang menjalani setiap lembar ujian yang Allah berikan ketika kita diberikan nyawa berjalan pada kehidupan. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang memberikan kepadamu kematian dan kehidupan untuk menguji kalian di dalam kehidupan itu siapa yang terbaik di dalam setiap melewati ujian itu, siapa yang terbaik amalnya. Berarti hakikat pada kehidupan ini adalah ujian. Dan salah satu mata pelajaran di dalam ujian itu adalah kita ini harus tahu bagaimana cara kita melewati sebuah takdir yang pahit yang berjalan pada kehidupan kita. Karena apa?
takdir pahit itu pasti ada dalam kehidupan kita. Makanya inilah yang menjadikan kita pada kesempatan hari ini kita belajar tentang iman, tentang Islam. Tapi bukan belajar tentang sholat. Islam itu bukan hanya masalah sholat. Islam itu bukan hanyalah masalah puasa, sedekah, haji, dan umroh. Tapi salah satu part penting yang kita pelajari dalam keislaman kita, khususnya pada kesempatan ini adalah kita belajar bagaimana ketika jalan kehidupan kita dan roda kehidupan kita mempertemukan kita dengan beratnya takdir dan pahitnya takdir yang Allah sodorkan pada kehidupan kita ketika Allah Maha berkehendak. Dan Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Maka kita harus paham gimana ya kalau kehidupan saya dipertemukan dengan sesuatu yang tidak saya inginkan. Kalau ada seseorang tiba-tiba diberikan takdir yang pahit. Misal dia diberikan takdir sakit. Misal dia diberikan takdir ketika pada kondisi bangkrut bisnisnya, ataupun UMKM yang dia rintis ternyata tidak berjalan dan tidak sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Kita ini harus tahu bagaimana kita itu membaca setiap takdir-takdir yang pahit yang terjadi pada kehidupan kita. Karena salah satu kedewasaan kita dalam beriman itu bukan hanya ketika kita sholat, bukan hanya ketika kita puasa, tapi salah satu kedewasaan kita dalam iman itu adalah sudah memiliki keridhaan dalam melewati setiap takdir yang Allah tetapkan pada kehidupan kita. Dan ridho kepada takdir itu tidak gampang. Ridho kepada takdir itu tidak gampang. Makanya pahalanya itu begitu besar. Makanya sampai Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu berkata, di dalam salah satu golden quotes-nya beliau, Ibnu Umar itu pernah mengatakan, siapapun yang mati dalam kondisi dia ridho kepada Allah sepanjang hidupnya sampai dia mati, maka dia matinya mati husnul khatimah walaupun meninggalnya di atas tempat tidur. Karena apa? Keridhaan itu selalu dihargai mahal oleh Allah. Saya sering memberikan contoh untuk diri saya dan untuk banyak orang. Bagaimana ridho kepada takdir itu merupakan salah satu pucuk-pucuk amalan besar seorang hamba di hadapan Allah. Analoginya sederhana. Saya punya anak banyak. Anak saya 8. Kadang-kadang kalau saya mendapatkan rezeki lebih, mungkin karena salah satu bisnis saya profitnya misalkan bulan ini agak lebih, biasanya itu saya nawarin anak-anak saya itu hadiah. Mau hadiah apa? Ada yang ngomong pengen hadiah mobil, ada yang pengen hadiah makan, ada yang pengen hadiah buku, dan lain sebagainya. Tapi saya pernah mendapati ada 8 anak yang saya tawarkan, ada salah satu anak saya yang ngomong begini. Kalau saya seridonya Abi aja, dibeliin apa aja boleh. Lalu saya ngetes, ya udah nggak kasih hadiah. Kamu kan pengennya Abi aja yang milih, Abi pengennya kamu nggak dapat hadiah. Lalu dia berkata, ya enggak apa-apa kalau memang itu Abi belum mampu memberikan aku hadiah. Aku ridho, Bi. Maka ketika tadi saya menyampaikan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan siapapun yang telah memberikan takdirnya kepada Allah, maka sesungguhnya dia matinya husnul khatimah walaupun matinya di atas tempat tidur. Karena memang salah satu di antara puncak rumpun amal salih yang sangat dicintai oleh Allah itu keridhaan. Makanya tadi saya membahasakan dengan sebuah analogi sederhana. Kalau ada salah satu anak saya itu berkata kepada saya, ya mau hadiah apa aja terserah, bisa ridhonya Abi. Itu justru malah hati kita terenyuh. Dan kita ingin memberikan lebih kepada anak itu. Karena apa? Karena ridhonya yang terucap dengan lisannya itu membuat kita justru lebih terenyuh dan akhirnya lebih tersentuh dengan apa yang dia sampaikan. Sebenarnya itu analogi sederhana bahwasanya kehidupan manusia ketika ridho itu semacam itu di hadapan Allah. Makanya kalau kita mendapati pintu surga, tidak salah bahwasanya salah satu nama pintu surga itu pintu ridho. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu aiman, ada pintu memaafkan, ada pintu taubat, ada pintu ridho. Dan pintu ridho itu kepada siapa? Kepada siapapun yang dalam kehidupan mereka selalu ridho dan lapang hatinya menerima takdir yang Allah berikan kepada mereka. Maka kelak ketika mereka di surga, maka sesungguhnya yang memanggil mereka adalah pintu ridho. Karena besarnya keridhaan mereka kepada Allah itu berbanding lurus dengan rahmatnya Allah dan ridhonya Allah untuk mereka. Ini yang kita harus mengerti. Islam itu bukan hanya masalah sholat. Islam itu bukan hanya masalah puasa. Islam itu bicara tentang
konsep penerimaan hatimu dan jiwamu terhadap apa yang Allah atur pada kehidupan. Jadi ini masalah penerimaan. Makanya kalau kita mampu memanage hati kita dan jiwa kita terhadap konsep penerimaan yang di dalam bahasa Tazkiyatun Nafas itu disebut dengan kata ridho, sebenarnya ini merupakan inti dari kunci kelapangan hati kita, yaitu soal penerimaan. Karena soal penerimaan itu tidak ada yang bisa membuat orang yang telah menerima apapun yang ditetapkan oleh Allah, tidak ada yang bisa membuatnya kecewa dan tidak ada yang bisa membuatnya sedih. Karena apa? Ya karena dia telah memiliki konsep penerimaan besar pada hatinya terhadap apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah. Makanya tidak salah kalau Nabi 3 hari sebelum beliau meninggal dunia, maka Nabi Muhammad itu beliau bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu berprasangka yang baik, ridho kepada takdir Allah terhadap apapun yang telah Allah berikan kepada kalian dan berprasangka yang baik kepada Allah. Hadis ini disampaikan oleh Nabi 3 hari sebelum beliau wafat untuk menunjukkan kepada kita betapa besarnya posisi hati apabila mereka telah menerima keridhaan dari Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Karena konsep penerimaan makhluk kepada keputusan Allah itu merupakan satu amal yang begitu besar mengundang rahmatnya Allah. Maka ketika kita sudah mengetahui bahwasanya konsep penerimaan hati terhadap setiap peristiwa yang Allah berikan pada kehidupan itu merupakan puncak amal di dalam kehidupan kita setelah kita bertauhid kepada Allah, kita harus membahas bagaimana kalau kita menghadapi takdir itu terjadi pada kehidupan kita, terutama takdir pahit ketika sedang menyapa kehidupan kita. Ada di antara keluarga yang ada di sini mungkin sedang mengalami masalah, ada yang sedang dirugikan, ada yang sedang memiliki piutang dan yang utang tidak segera membayar, atau mungkin kita berbuat baik tapi ternyata orang yang kita berikan kebaikan membalas kita dengan racun yang menyakiti dan melukai kita gitu. Maka kita harus tahu bagaimana mengatur hati kita terhadap konsep penerimaan pada kehidupan kita. Kalau hati kita tidak bisa belajar untuk memiliki konsep penerimaan, kalau kita gagal memanage hati kita dan jiwa kita terhadap konsep penerimaan, saya khawatir kita akan mudah depresi dan saya khawatir kita akan mudah frustasi. Ya. Dan itu yang kita khawatirkan, bahwasanya tiadanya konsep penerimaan pada hati itu berakibat buruk pada kualitas kehidupan kita. Tapi sebelum kita membahas bagaimana manajemen konsep hati kita sesuai dengan arahan dan petunjuk ulama dalam konsep penerimaan, kita membahas dulu bagaimana sih cara kita memiliki kesepakatan terhadap takdir. Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar, beliau berkata kepada kita, ada beberapa poin penting yang harus kita sepakati dulu sebelum kita bicara tentang penerimaan takdir. Yaitu tentang kesepakatan kita untuk memahami tentang masalah takdir. Apa yang kita harus pahami tentang takdir? Setidaknya ada 3 poin yang kita harus pahami tentang takdir. Supaya kita mampu memposisikan takdir dengan sudut pandang yang sama. Karena tidak mungkin saya dan kita semuanya membicarakan konsep penerimaan kalau kita berangkat dari garis start bahwasanya kita memahami takdir itu sudah dari perspektif yang beda-beda. Itu nggak akan bisa kita bicara tentang penerimaan. Kita sepakat dulu bahwasanya dalam kehidupan kita memahami takdir ada 3 poin besar yang kita harus mengerti. Apa 3 poin besar yang kita harus mengerti tentang takdir? 1. Takdir itu merupakan ketetapan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana itu datang dari Zat yang Maha Alim, Zat yang Maha Hikmah, Zat yang Maha Kasih Sayang, Zat yang penuh cinta kasih, dan Zat yang penuh keadilan. Semuanya dari sifat Allah yang begitu sempurna, keluarlah takdir yang berjalan pada kehidupan manusia. Maka sesungguhnya ini tidak boleh kita lupakan. Banyak orang yang terkadang lupa bahwasanya takdir itu datang dari Zat yang mencintai dia lebih daripada cintanya ibu kepada kita. Berarti kalau takdir itu datang dari ketetapan yang Allah berikan pada kehidupan kita dan itu datang dari Zat yang maha sempurna,
jangan pernah ada kata bahwasanya Allah jahat sama kita. Jangan pernah ada sebuah diksi bahwasanya Allah zalim sama kita. Dan jangan pernah ada diksi di antara kita bahwasanya Allah itu tidak sayang kepada kita. Jadi kalau kita memahami bahwasanya takdir itu ditetapkan oleh Allah dari zat yang maha adil, zat yang maha sayang, zat yang cinta kasih, zat yang hikmah, semuanya ada pada kehidupan yang Allah miliki pada sifatnya yang sempurna. Tidak mungkin sifat yang sempurna itu menghasilkan produk yang gagal dan menghasilkan produk yang cacat. Ya tidak mungkin. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau manusia mengeluarkan produk gagal, mungkin iya. Karena manusia itu memang terbatas. Bisa jadi dia pintar tapi belum tentu adil. Ya enggak? Negara kita itu enggak kurang-kurang orang pintar. Apakah mereka adil? Belum tentu. Negara kita itu enggak kurang-kurang dari orang pintar. Tapi apakah memiliki sifat empati dan memperhatikan perasaan rakyat semuanya? Oh, belum tentu. Makanya terkadang keputusannya hanya untuk beberapa gelintir orang, bukan untuk seluruh masyarakat. Ya bisa jadi itu terjadi karena apa yang datang dari makhluk itu memang sangat terbatas. Tapi takdir itu yang berjalan pada kehidupan manusia itu datang dari dari zat yang memiliki kesempurnaan. Dan zat yang sempurna itu tidak mungkin mengeluarkan produk yang cacat dan produk yang gagal. Saya mendapati kata-kata itu dari ibu saya. Ibu saya, maaf saya harus cerita ya. Ibu saya mendapatkan ujian yang bagi saya berat bersama dengan bapak. Anak pertama beliau cerebral palsy, anak kedua beliau cerebral palsy. Cerebral palsy itu kalau bahasa sederhananya kayak anak kecil di bawah usia 5 tahun atau 3 tahun. Sampai sekarang, walaupun umurnya sudah 57 tahun, ya kayak anak kecil. Maka ibu saya pernah mengatakan kepada saya, pada saat saya masih kecil gitu, ketika SMP atau awal SMA. Saya bertanya, ibu kenapa ya kok keluarga kita dikasih kakak yang semacam ini? Itu omongan polos saya waktu itu, belum masuk pondok pesantren. Kenapa kok kakak saya begini, kok nggak normal kayak orang lainnya? Maka ibu berkata, nak, takdir itu tidak ada yang salah. Allah cuma minta kita untuk sabar, tapi takdir itu tidak mungkin salah. Kata-kata itu saya ingat gitu, dan ketika saya akhirnya sekolah dan akhirnya di pondok lalu melanjutkan di fakultas syariah, saya paham Allah itu tidak mungkin memproduksi produk takdir yang gagal. Yang gagal itu kita di dalam memahami apa yang Allah tetapkan, karena ilmunya kita itu sangat terbatas. Orang yang tidak paham ekonomi lalu dia berhadapan dengan pebisnis yang betul-betul sudah aral melintang dalam dunia bisnis dan telah mengalami banyak sekali turbulence dalam bisnisnya dan dia melewati dengan sukses. Kadang-kadang ketika menetapkan strategi, belum tentu orang yang tidak belajar ekonomi dan bisnis bisa memahami strategi dia. Kenapa? Karena ilmunya berbeda. Kita ini ilmunya terbatas. Ilmunya Allah itu tiada batas. Kalau kita sering mengatakan kok takdirnya begini, ya karena ilmu kamu terbatas. Dan ilmunya Allah itu tidak terbatas pada kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita harus yakin, hakul yakin, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya adalah memastikan secara hak takdir itu berjalan sesuai dengan kebaikan, dan sesungguhnya takdir itu datang dari zat yang maha sempurna dan tidak ada yang salah dalam setiap ketetapan takdirnya. Ya. Kalaupun ada takdir yang buruk itu bukan karena Allah yang jahat. Tapi kalau ada di antara kita mendapati takdir itu buruk, ya karena kejahatan kita sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpa kamu itu ya karena ulahmu sendiri, bukan karena Allah yang jahat. Tapi karena ulah kita sendiri, maka apa yang kita lakukan itu mengundang kecelakaan dan kesialan dalam hidup kita. Karena itu sifat keadilan Allah. Maka kembali kepada kehidupan kita memahami takdir. Satu, takdir itu, takdir datang dari zat yang maha sempurna. Dan kita tidak boleh ragu terhadap takdir itu yang berjalan pada kehidupan kita. Kalau logika kita, perasaan kita belum mampu menjangkau takdir itu, ya karena memang ilmunya kita dengan ilmunya Allah berbeda.
Maka gunakanlah iman kita ketika akal kita dan logika kita tidak bisa menjangkau apa yang Allah tetapkan kepada kita ketika kita beriman. Cukuplah kita beriman, takdir Allah itu adalah takdir yang terbaik. Makanya ucapan yang disampaikan dulu para sahabat Nabi, orang-orang soleh terdahulu, kalau mereka mendapati ada sebuah kejadian berat yang terjadi dan menimpa pada kehidupan mereka, maka biasanya orang-orang dulu itu mengatakan apa? Mereka mengatakan, mereka itu berzikir dengan zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi kalau para sahabat, para tabi'in dan orang-orang soleh terdahulu, kalau mereka melewati sebuah peristiwa berat yang terjadi dan menimpa kepada mereka, maka mereka sering mengucapkan dan mengekspresikan hati mereka itu dengan sebuah zikir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, kami ridha kepada Engkau sebagai Rabb kami, Muhammad sebagai utusan kami, dan Islam itu sebagai jalan kehidupan agama kami. Kata ridha itu diucapkan apa? Dan ridha itu adalah menetapkan bahwasanya semua takdir itu luar biasa, datang dari Zat yang maha sempurna. Kalau akal kita belum menjangkau, karena akal kita terbatas dan ilmunya Allah tidak pernah memiliki batas. Ya. Saya ambilkan contoh yang sering saya sampaikan di banyak sekali kajian. Kalau ada seseorang pasien datang kepada dokter, gitu. Ada pasien datang ke dokter, ternyata dia mengalami infeksi pada kakinya. Tapi qadarullah dia agak terlambat datang ke dokter. Ketika dia agak terlambat datang ke dokter, pada saat itu ternyata infeksinya sudah mulai menjalar ke atas. Maka dokter itu memeriksanya dan mengatakan, Pak, ini harus diamputasi karena infeksinya sudah menjalar kemana-mana. Mari kita lihat respon. Antara pasien dengan dokter beda. Pasien ketika mendengar kata amputasi sedih, lalu mencoba menego kepada dokternya. Emang nggak bisa selain amputasi, dok? Nggak bisa, Pak. Dia sedih. Dia marah, dia kecewa, dan lain sebagainya. Beda dengan dokter. Kenapa? Mengapa reaksi dokter dengan pasien itu beda? Karena ilmunya beda. Kenapa pasien itu marah? Karena dia merasa dari 2 kaki menjadi 1 kaki. Dan dia mencoba untuk menego supaya tidak perlu diamputasi, karena dia masih sayang sama kakinya. Itu versi seorang pasien. Versi seorang dokter beda. Versi seorang dokter itu justru adalah ini kalau tidak diinfeksi, maka infeksinya menjalar ke atas, lebih berbahaya, berakibat fatal, menyebabkan rasa sakit yang tiada terperi kalau infeksinya itu menjalar ke bagian organ tubuh yang vital. Sehingga sang dokter itu memandang amputasi itu merupakan takdir terbaik pada kehidupan manusia, pada kehidupan pasien itu. Berbeda dengan pasien. Kenapa kok bisa beda antara pasien dengan dokter? Karena ilmunya beda. Sang pasien melihat amputasi itu buruk. Sang dokter melihat amputasi itu jalan terbaik di dalam menyikapi infeksi yang sudah menjalar kemana-mana. Lah kita itu sebenarnya kayak pasien gitu. Terkadang ketika kita mendapati ada sebuah ketetapan yang terjadi pada kehidupan kita, kita sering marah, kita sering merasa tidak adil gitu. Padahal sebenarnya apa yang sedang Allah berikan kepada kita itu justru itulah yang terbaik. Dan kita terkadang tidak bisa memahami yang terbaik karena akal kita yang terbatas. Jadi pertama, takdir itu datang dari Zat yang maha sempurna. Dan kita harus yakinkan itu supaya nanti membahas tentang konsep penerimaan itu jadi mudah. Tapi kalau kita sudah beda bahwasanya ternyata, takdir tentang bahwasanya takdir itu datang dari Zat yang maha sempurna, ini kita tidak sepakat, susah. Susah sekali nanti. Bahas penerimaan itu susah, karena ini perkara basic. Ini perkara basic. Ini namanya inti dalam tauhid kita, dan ini merupakan inti dalam akidah kita kepada Allah. Penerimaan bahwasanya takdir datang dari Zat yang maha sempurna. Ya, jangan ragu. Karena penyakit manusia itu ragu. Makanya kan di awal surat Al-Baqarah pada ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi.
bahwasanya ini adalah kitab yang tidak ada keraguan. Berarti Allah dan keputusannya dan kitab dan sunnah tidak ada keraguan. Karena penyakit manusia itu ragu gitu. Ragu dia. Dan kalau sudah ragu ya sudah susah. Jangan ragu. Jangan ragu. Karena ketetapan takdir itu selalu datang dari zat yang sempurna, dan yang sempurna tidak mungkin memproduksi produk takdir yang cacat. Yang kedua, takdir itu Allah berikan kepada kita, itu selalu di dalamnya ada hikmah. Selalu di dalamnya itu ada hikmah, ada pelajaran untuk kita. Di mana kita dituntut untuk memahami apa pelajaran di balik setiap ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Selama kita ridho dan selama kita senantiasa berusaha untuk menata hati kita di dalam memahami takdir-takdir yang terjadi pada kehidupan kita. Berapa banyak orang yang menangis pada takdir yang pahit, tetapi ternyata 5 tahun berikutnya takdir yang pernah dia tangisi menjadi takdir yang dia syukuri. Iya atau tidak? Iya. Iya, betul. Karena pada dasarnya takdir itu selalu di dalamnya ada hikmah bagi siapapun yang senantiasa bersabar di ruang tunggu kehidupan ketika dia mendapatkan takdir yang pahit. Mari kita belajar dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mendapatkan takdir pahit. Apa takdir pahitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Takdir pahitnya Nabi itu ketika Nabi berada di kota Mekah. Ketika Nabi berada di kota Mekah, beliau mendapatkan permusuhan yang luar biasa. Ketika beliau mendapatkan permusuhan, akhirnya menjadikan Nabi terusir dari kota kelahirannya. Padahal kota yang paling dicintai Nabi Muhammad itu kota Mekah. Dan beliau hidup di kota Mekah semenjak kecil. Kecintaan beliau kepada penduduk Mekah itu besar. Yang menjadikan beliau sangat bersemangat untuk menyelamatkan penduduk Mekah dari kemurkaan Allah. Tapi apa balasan yang didapatkan oleh baginda Nabi? Justru permusuhan dan pengusiran. Maka beliau keluar dari kota Mekah. Ini kan takdir berat, ini takdir pahit. Ketika takdir pahit itu harus dijalani Nabi, dan Nabi pun merasakan takdir pahit dari ujian yang Allah tetapkan dan Allah timpakan untuk beliau. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi ridho kepada ketetapan takdir itu ketika perintah hijrah itu sudah diturunkan. Nabi hijrah dari Mekah, lalu terbitlah kota Madinah. Apa yang Allah berikan di kota Madinah? Allah berikan di kota Madinah itu kota yang akan menjadi penerang dakwahnya Nabi, makanya menjadi Madinah Munawwarah. Dan ketika Nabi itu berada di Madinah, beliau mendapatkan muhajirin dan ansor. Itu betul-betul sangat mencintai Rasulullah, dan kota Madinah yang memberikan kemenangan bagi dakwahnya Nabi Muhammad. Artinya, tidak ada setiap ketetapan takdir yang Allah berikan kepada manusia itu kecuali ada hikmah dan kebaikan bagi mereka yang senantiasa ridho dan senantiasa menunggu kebaikan dalam setiap takdir buruk yang dia jumpai. Karena apa? Itulah ketetapan Allah. Karena Allah itu merupakan zat yang rahmat, tidaklah Allah memberikan takdir dalam kehidupan kita. Hatta takdir pahit pun Allah berikan kepada kita. Kecuali setiap takdir yang pahit itu ada pelajaran dan ada kebaikan yang sedang Allah siapkan untuk kita di masa mendatang. Allah kalau mengambil kamu satu perkara, Allah gantinya 2. Ketika janin di dalam perut ibunya lahir, dipotong tali pusarnya, diganti 2 dengan air susu. Ketika harus disapai dari 2 air susu yang dia dapatkan dari ibunya, diganti dengan 4 macam. Daging, sayur-sayuran, buah-buahan, dan minuman segar. Allah itu selalu menggantinya lebih banyak. Ya, karena apa? Karena setiap takdir itu berjalan dengan hikmah, dan setiap ketentuan takdir itu selalu di dalamnya ada kebaikan. Makanya kata-kata para ulama dulu sering mengatakan fihi khair. Fihi khair. Segala sesuatu itu pasti ada kebaikannya. Fihi khair. Selalu ada kebaikannya. Makanya kalau kita sedang mendapatkan musibah, kalau ada takdir buruk yang sedang menimpa kepada kita, salah satu ucapan dzikirnya itu apa sih? Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah yang aku peroleh dan berilah pengganti yang lebih baik. Jadi takdir pahit itu pun
sebenarnya sedang menantikan kebaikan dari takdir pahit yang kita peroleh dan kita dapatkan. Dan dahsyatnya itu kita dapatkan dari kehidupan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu yang kita harus yakini betul. Ya. Allah ketika memberikan takdir pahit pada seseorang ketika diambil penglihatannya, dijadikan bagaimana terkadang pendengarannya itu jauh lebih tajam dari manusia biasa. Ya. Terkadang ketika Allah memberikan takdir pahit, seorang wanita dikecewakan suami, kecintaan anaknya kepada dia jauh lebih besar daripada sayangnya dia kepada bapaknya. Itulah proses takdir, itu selalu ada kebaikannya, selalu ada hikmahnya bagi siapapun yang yakin kepada Allah bahwasanya Allah itu Al-Hakim, Allah itu Maha Hikmah dalam setiap peristiwa yang Allah tetapkan pada manusia. Sehingga akhirnya kita harus paham, kalau kamu sedang merasakan kesulitan dari kehidupanmu hari ini, maka bisa jadi kamu sedang berada di fase Mekah dan akan turun sebentar lagi fase Madinah untukmu. Sabar saja di ruang tunggu. Ya, sehingga apa? Hikmah itu selalu datang pada setiap orang yang selalu bersabar dalam setiap ketentuan takdir yang Allah berikan pada manusia. Begitulah yang harus selalu kita ingat. Ibnu Umar, beliau pernah kecewa kepada istrinya. Lalu beliau keluar dari rumah ketika terjadi pertengkaran dengan istrinya. Ibnu Umar, salah satu ulama di antara para sahabat. Ketika beliau sedang kecewa terhadap muamalah istrinya, maka beliau keluar, beliau menuju ke masjid dan beliau sholat. Gitu. Sampai akhirnya beliau mendengar seseorang itu membaca di dalam di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19, wa asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi apa yang kamu benci, maka Allah menjadikan perkara itu ada kebaikannya di masa mendatang. Ketika Ibnu Umar mendengar ayat itu dibaca surat An-Nisa 19, itu beliau berkata, seakan-akan saya baru membaca ayat itu, padahal ayat itu sudah aku hafalkan. Ya Allah, aku bersabar dengan apa yang aku tidak sukai dari istriku dalam satu hal itu. Aku sabar ya Allah, aku akan pulang. Aku sabar, aku maafkan atas perkara yang aku tidak sukai dari istriku itu. Dan aku berharap ada kebaikan yang Allah berikan kepadaku karena Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Ulang beliau. Dan beliau bersabar terhadap salah satu kekurangan istrinya dalam satu hal. Dan ternyata kesabaran Ibnu Umar itu berbuah manis. Apa? Beliau memiliki anak yang sangat luar biasa, juga berilmu sebagaimana bapaknya, dan tidaklah anak itu salah satunya karena buah dari kesabaran Ibnu Umar menghadapi istrinya dan kesabaran istrinya menghadapi suaminya, dan berbuah manis. Jadi Allah itu kalau mengambil kepada kita satu hal, Allah berikan gantinya dua. Makanya takdir itu selalu berjalan dengan hikmah. Takdir itu selalu berjalan dengan hikmah dan tidak pernah keluar dari lingkaran hikmah. Kalau hikmah itu belum datang kepadamu hari ini, mungkin besok. Kalau belum datang besok, mungkin lusa. Kalau belum datang lusa, mungkin pekan depan. Kalau belum datang pekan depan, mungkin tahun depan. Kalau belum datang tahun depan, mungkin nanti ketika kamu meninggal dunia. Kamu akan memetik semua hasil dari proses takdir yang selalu kamu sikapi dengan hati yang kamu usahakan untuk lapang dan ridho. Begitulah hidup. Ibu, dulu saya tanya, ibu apa ya hikmahnya ibu dikasih oleh Allah 2 anak cerebral palsy? Enggak cuma 1 loh bu, 2. Nah ibu saya menjawab, ya nanti hikmahnya itu salah satu hikmahnya. Mungkin kalau kedua kakakmu dalam kondisi normal, mungkin bisa jadi dia malah memusuhi ibu, memusuhi bapakmu. Berapa banyak ibu kenal keluarga itu antara orang tua dengan anaknya bermusuhan. Berapa banyak anak itu durhaka. Allah jadikan kedua kakakmu semacam ini, mungkin salah satunya nak, bahwasanya Allah itu ingin menjaga anak-anak ibu, supaya anak-anak ibu itu menjadi penduduk surga tanpa harus mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat di dunia, karena pada dasarnya mereka nanti akan menikmati manisnya kehidupan di surga sebagai pengganti kesulitan mereka hidup di dunia.
Itu namanya hikmah. Itu namanya hikmah. Orang yang mampu untuk terus mendatangkan hikmah, itu orang yang paling lapang. Itu orang yang paling lapang dalam hidupnya. Dan kita itu harus berusaha untuk nyari hikmah dalam setiap peristiwa. Otak kita, akal kita, pikiran kita itu jangan hanya digunakan untuk entertain, untuk pleasure terus. Otak pikiran kita itu harus terus mencari hikmah gitu dalam kehidupan kita. Karena dengan ketentuan hikmah itulah yang akan menjadikan kita itu merasakan nikmatnya kehidupan akhirat yang tidak perlu kita merumitkan sesuatu yang memang hakikat kehidupan itu kan ujian kan. Apalagi hidup itu ujian. Hidup ini itu kan memang lembaran demi lembaran ujian yang datang dari Allah kan. Hidup bukan apa yang kita mau, tapi hidup itu apa yang Allah mau. Ikutin aja aturan Allah. Tapi Allah itu maha rahmat, Allah itu maha kasih sayang sama hambanya. Sehingga akhirnya menjadikan kita itu harus ngambil hikmah gitu. Nah, kalau hidup kita nggak ada hikmah, yang ada itu apa? Caci maki. Yang ada itu keluh kesah. Yang ada itu susah untuk lapang. Dan akhirnya kita yang rugi. Menggerogoti hati kita. Malam tidak bisa nyenyak pada tidurnya, siang tidak nyaman pada jalan hidupnya. Kenapa? Nggak ada hikmah yang diambil. Orang itu kalau memiliki hikmah, mampu mendapatkan hikmah, dia mendapatkan sebaik-baik pemberian dari Allah. Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah itu ngasih hikmah kepada setiap hamba yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapapun yang telah diberikan hikmah, dia telah mendapatkan banyak sekali kebaikan dari Allah. Siapa yang bisa mengecewakan orang kalau sudah bisa menerima segala sesuatu dengan hikmah? Tidak ada yang bisa mengecewakan lagi. Oh, dia hikmah. Orang kalau mampu mengambil hikmah itu nanti akan sampai pada konsep penerimaan. Tapi kalau orang itu sudah gagal di konsep hikmah, dia tidak akan sampai kepada konsep penerimaan, apalagi ridho. Penerimaan aja belum, apalagi ridho. Karena ridho itu lebih daripada penerimaan. Ridho itu penerimaan yang berbalut dengan kelapangan hati. Makanya susah ridho itu. Hampir ridho dan ikhlas itu hampir sama. Kalau dalam tazkiyatun nafas itu sering dibahas. Ridho sama ikhlas itu sama-sama beratnya. Tapi sama-sama puncaknya dalam kehidupan di akhirat. Ya. Jadi ambil hikmahnya. Hikmahnya apa sih Allah turunkan ini untuk kita gitu. Ya mungkin hikmahnya supaya kamu mendekat sama Allah. Bisa jadi hikmahnya itu bisa jadi memperbaiki kita. Hikmahnya itu bisa jadi menyadarkan kita gitu. Walaupun terasa mengagetkan. Iya, kadang-kadang ada takdir pahit itu tuh mengagetkan. Tapi kan yang mengagetkan itu terkadang menyelamatkan kan. Berapa banyak ketika satu driver gitu mengendari mobilnya gitu. Ketika dia ngantuk gitu karena banyak karbo yang dia makan gitu sebelum dia nyetir gitu. Akhirnya ngantuk gitu. Terus dikagetkan mungkin anaknya tiba-tiba ngagetin dari belakang. Dia kaget gitu. Tapi kagetnya itu membuat dia hilang rasa ngantuknya dan menyelamatkan dia dari kecelakaan fatal mungkin. Karena memang terkadang memang ada takdir itu yang terasa mengagetkan gitu. Tapi takdir yang terasa mengagetkan itu justru memberikan keselamatan untuk kita. Ambil hikmahnya. Temukan hikmahnya. Imam Ibnu Qayyim lalu berkata, Ustadz, apa yang menjadikan kita gagal mengambil hikmah? Kemaksiatan dan dosa. Itu yang membuat kita gagal mengambil hikmah. Jangan sampai gagal mengambil hikmah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang kita harus paham itu adalah dalam takdir itu, pertama takdir itu datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, takdir itu selalu memberikan kepada kita sebuah hikmah. Maka yang ketiga yang juga penting itu adalah sesungguhnya takdir itu berjalan sesuai dengan kemahakuasaannya Allah. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya kenapa melakukan itu. Tapi manusialah yang akan ditanya oleh Allah. Jadi takdir itu kemahakuasaannya Allah, hak prerogatifnya Allah. Walaupun kita memahami poin yang ketiga, tidak boleh kita memahami poin yang ketiga kecuali harus disertai poin 1 dan 2. Sesungguhnya takdir itu datang dari zat yang sempurna, takdir berjalan dengan hikmah. Yang ketiga, takdir itu kemahakuasaannya Allah. Ya maha kuasanya Allah lah, Allah yang menentukan dan Allah yang memiliki kehidupan kita kok. Ya. Makanya yang kita lakukan hanyalah apa? Penerimaan. Tentunya yang bisa kita lakukan berdoa supaya setiap dosa kita dan kemaksiatan kita itu tidak mengundang kesialan dan tidak mengundang berbagai macam takdir buruk yang terjadi pada kehidupan kita. Tapi takdir itu kemahakuasaannya Allah. Ya. Makanya kita harus paham, ketika Allah itu maha kuasa dan Allah memiliki hak prerogatif, bahwasanya Allah itu bisa menetapkan apapun yang Allah inginkan. Karena apa? Fa'alun lima yurid. Allah itu fa'al lima yurid. Mutlak itu prerogatifnya Allah. Fa'al itu maha berkehendak. Lima yurid, apa yang Allah inginkan. Ini betul-betul menegaskan kepada kita bahwasanya itulah maha berkuasanya Allah gitu. Tapi poin ketiga ini tidak boleh lupa poin 1. Walaupun Allah maha berkehendak terus ada apapun, kita tidak boleh lupa bahwasanya setiap takdir itu berjalan datang dari zat yang sempurna dan produknya tidak ada yang gagal dan tidak ada yang cacat dan selalu datang dengan hikmah. Dan kita nanti akan tenang memahami bahwasanya Allah itu memiliki prerogatif yang luar biasa dalam ketentuan takdirnya. Jadi poin ketiga ini akan lapang selapang-lapangnya ketika kita mengembalikan pada poin 1 dan poin 2. Enak akhirnya hidup kita ini. Karena Allah itu sebaik-baik pengaturan. Allah itu zat sebaik-baik mengatur dalam kehidupan setiap manusia itu. Dan Allah maha berkehendak atas apapun yang Allah perbuat. Makanya ada salah satu ulama itu, kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib, beliau itu berkata begini, aku kalau berdoa dikabulkan, aku senang. Tapi kalau aku berdoa kok belum dikabulkan, justru aku lebih senang. Kenapa kok menjadi lebih senang? Dibandingkan ketika doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jawaban Ali bin Abi Thalib. Kalau aku berdoa dikabulkan, itu merupakan permintaanku, pilihanku. Tapi kalau aku berdoa tidak dikabulkan, aku lebih senang. Kenapa? Karena itu pilihan Allah dan pilihan Allah itu selalu lebih baik daripada pilihanku. Insya Allah. Kalau aku berdoa dikabulkan, aku gembira. Tapi kalau aku berdoa tidak dikabulkan, aku lebih gembira lagi. Berarti yang pertama itu pilihanku, yang kedua itu pilihannya Allah dalam kehidupan manusia. Sehingga enak memahami ini. Kalau 3 perkara ini sudah kita betul-betul pelajari, kita realisasikan pada kehidupan kita, membicarakan konsep penerimaan yang nanti akan kita bahas itu menjadi jauh lebih mudah dan lebih gampang. Kenapa? Karena berangkat dari konsep garis start yang sama. Takdir Allah datang dari zat yang maha sempurna, takdir Allah berjalan dengan hikmah, dan yang ketiga, takdir itu hak prerogatifnya Allah. Dan Allah tidak pernah ditanya. Ya Allah, kenapa begini? Kok Allah ditanya? Bukan Allah yang ditanya. Kita yang harusnya bertanya sama diri kita pada setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Sehingga akhirnya pada saat itulah konsep penerimaan takdir itu akan berjalan pada kehidupan manusia. Apa yang kita lakukan Ustadz setidaknya supaya kita itu terhindarkan dari takdir-takdir buruk? Ya.
Kita akan ingin supaya kita tidak mendapatkan takdir buruk. Setidaknya ada dua perkara yang ketika harus kita lakukan supaya kita tidak mendapatkan takdir buruk terjadi pada kehidupan kita. Walaupun takdir buruk pun ujungnya juga ada sebuah kebaikan untuk kita. Makanya maaf ya, saya sering menyampaikan begini. Kadang-kadang dinding rumah sakit itu lebih banyak menyimpan khusyuknya rintihan yang berdoa dibandingkan dinding masjid. Kenapa Ustadz? Karena sesungguhnya dinding-dinding rumah sakit itu, ketika orang itu mendapatkan banyak musibah yang menimpa kepada dirinya, maka menjadikan dia tulus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibandingkan orang yang berdoa di masjid ketika lagi mendapatkan banyak kelapangan hidup. Kadang-kadang musibah itu mendekatkan kita kepada Allah. Ya. Kadang-kadang musibah itu mendekatkan kita kepada Allah. Maka sebelum kita bahas konsep penerimaan, kita bahas part yang keduanya. Gimana supaya kita terhindar dari berbagai macam takdir-takdir buruk, walaupun takdir buruk itu pun juga berujung kebaikan untuk kita. Kalau kita ingin terhindarkan dari takdir-takdir buruk yang berjalan pada kehidupan manusia, maka setidaknya para ulama itu menerangkan kepada kita dua hal basic yang harus kita lakukan. Supaya kita tidak mendapatkan kesialan, kebuntungan, takdir pahit yang menimpa kepada kita. Apa dua perkara itu? Yang pertama, bacalah surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah satu musibah yang menimpa kepada kalian, kesialan yang menimpa kepada kalian itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah setiap musibah yang menimpa kepada kalian itu disebabkan karena dosa-dosa kalian sendiri. Ya, fabima kasabat aydikum. Itu karena kamu sendiri. Wa ya'fu an katsir, itu pun sudah dimaafkan sebagian besarnya oleh Allah. Dari surat Asy-Syura ayat 30, akhirnya apa? Kalau tidak ingin mendapatkan takdir buruk ataupun musibah menimpa pada kehidupan kita, jauhi dosa. Tinggalkan maksiat. Hidup itu sederhana. Apa yang Allah perintahkan, ikuti. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Karena apa? Dosa itu, kemaksiatan itu, zina, ataupun riba, ataupun kedzaliman, itu perkara-perkara yang akan mengundang banyak kesialan dalam kehidupan kita. Ada satu keluarga, rukun, harmonis, lalu pasangannya selingkuh. Lalu semua ketenangan itu hilang. Dia nggak bisa lagi ketemu dengan anaknya begitu gampang. Dia nggak bisa komunikasi lagi dengan pasangannya. Kenapa? Bukan Allah yang jahat sama dia. Zina yang jahat sama dia ketika dia selingkuh. Jadi, kalau kita tidak ingin mendapatkan takdir yang pahit itu apa? Tinggalkan dosa, karena apapun musibah yang menimpa kepada kita itu karena dosa-dosa kita. Itu pun sudah dimaafkan oleh Allah sebagian besar. Tapi tetap ada dosa-dosa yang Allah akan feedbackkan, kembalikan kepada kita. Supaya kita sadar. Supaya kita sadar. Ya, jangan sampai berbuat dosa dan maksiat. Karena apa? Hidup itu kayak algoritma Instagram. Kalau kamu membuka postingan bola, timelinemu akan penuh dengan postingan bola. Kalau kamu berbuat jahat, ya kamu akan datang kepadamu kejahatan. Itu sudah hukum yang bersambung dengan ketetapannya Allah itu. Ya, itu sudah hukum yang bersambung dengan ketetapan Allah. Ada seseorang pernah cerita ke saya ketika beliau berselingkuh gitu. Alhamdulillah beliau sudah bertaubat. Lalu setelah itu beliau cerita, Ustaz, saya susah nemuin anak saya diblok nomornya oleh istri saya. Saya tanya sama beliau, sebelum antum ketahuan zinanya dan selingkuhnya, apa yang antum dapatkan pada keluarga antum? Kami keluarganya baik, Ustaz, saya ketemu anak saya kapan saja. Berarti
Apa yang antum rasakan hari ini itu bukan salahnya Allah, bukan salahnya istri, tapi zinanya itu yang menyebabkan akhirnya apa yang kita peroleh. Kenapa sih kita harus meninggalkan dosa, ninggalin maksiat? Bukan karena sok alim, udahlah. Bukan karena kita sok cuci hidup, enggak sama sekali. Kita itu ninggalin maksiat itu simpel kok. Karena setiap kemaksiatan itu pasti feedbacknya akan mengundang satu kesulitan dalam kehidupan kita. Karena apa? Itulah SOP dan itulah regulasi yang sudah Allah tetapkan pada kehidupan manusia. Ya. Jadi jangan sampai kita itu melakukan dosa dan maksiat. Kalaupun akhirnya terjebak maksiat, tobat, istighfar yang banyak. Konsep hidup kita mari kita kembalikan kepada defaultnya. Default hidup kita itu apa sih? Apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan. Sudah itu defaultnya itu aja itu sebenarnya. Simple. Riba enggak boleh tinggalkan. Ya? Ketika kamu sudah menikah jangan kamu berzina. Jangan kamu penasaran dengan yang haram. Udah tutup pintunya supaya anginnya tidak merusak apa yang telah kamu miliki. Tinggalkan. Tenang insya Allah. Tapi akhirnya berbagai macam perkara itu ternyata datang pada kehidupan kita itu ya karena kita sendiri. Ada seorang ulama namanya Muhammad bin Sirin dijebloskan ke penjara gara-gara tidak bisa bayar utang. Akhirnya dia tuh inget-inget gitu, kenapa kok saya di masa tua saya dijebloskan ke penjara gara-gara tidak bisa bayar utang. Akhirnya ulama ini tuh sadar, oh ya Allah saya dulu pernah ngolok-ngolok anak muda dengan kata-kata, orang yang banyak utang gitu. Orang yang banyak utang gitu, ternyata ucapan itu kembali ke saya gitu. Dan akhirnya saya punya banyak utang. Artinya apa? Itulah yang terjadi sama orang. Tinggalkan dosa. Kalaupun melakukan dosa segera bertobat supaya kita mendapatkan rahmat. Arti rahmat, kalau tobat kita diterima itu apa? Tidak mengundang kesulitan di kehidupan kita masa mendatang. Yang kedua apa? Kita memohon sama Allah sepenuh hati bahwasanya kita itu memohon supaya kita dihindarkan dari takdir-takdir yang buruk. Ya. Karena sesungguhnya tidak ada perkara yang paling mampu untuk menahan takdir itu kecuali doa. Sesungguhnya takdir itu tidak bisa dilawan kecuali doa. Dan sesungguhnya tidak ada yang paling berani dan paling gentle menghadapi satu takdir kecuali doa. Ya doa. Allahumma inni a'udzubika min darakis saqa wa jahdil bala wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ya Allah. Dari kepedihan yang betul-betul perih. Wa jahdil bala, cobaan yang berat sekali. Wasu'il qadha, ketetapan takdirmu yang buruk ya Allah. Atau takdir yang pahit ya Allah. Aku berlindung diri. Wasyamatatil a'da, dan aku berlindung dari ditertawakan oleh musuh-musuhmu ketika mereka menertawakan kami sebagai orang yang beriman. Jadi di situ akhirnya kita memahami betul. Dua perkara ini yang harus kita jaga. Banyak doa, karena jarang berdoa itu mengundang kesialan. Ya Nabi itu pernah berdoa dari asar sampai maghrib. Jangan kita merasa hidup kita berjalan begini saja tanpa doa. Jangan pernah lepas dari doa. Karena apa? Berantakan kita dalam urusan doa. Dalam urusan doa itu terkadang memberikan kerusakan dan berantakan dalam urusan hidup kita. Dua perkara ini yang kita jaga. Baru setelah 3 poin takdir kita mengerti, 2 perkara menjaga takdir buruk kita sudah mengerti, baru nanti kita membahas apa yang harus kita lakukan dalam manajemen penerimaan. Kalau dalam bahasa anak muda hari ini, how to release. Gimana cara saya merilis kalau saya mendapati hidup ini terkadang nggak sesuai dengan apa yang saya mau. How to release. Gimana saya merilisnya? Qadarullah. Waktu kita sudah habis. Insya Allah kapan-kapan semoga kita berjumpa kembali. Kita lanjutkan. Ada part 2. Karena bahas takdir itu memang tidak bisa singkat. Tapi setidaknya mari kita ucapkan bareng-bareng supaya ini bisa memberi sugesti untuk iman kita.
Takdir itu datang dari zat yang maha sempurna dan tidak ada produk takdir yang cacat. Yang kedua, bareng-bareng ayo. Takdir itu selalu berbanding lurus dengan hikmah. Bareng-bareng. Takdir itu selalu berbanding lurus dengan hikmah. Yang ketiga, takdir itu hak prerogatifnya Allah pada kehidupan setiap makhluknya. Masukkan ke pikiran kita. Moga-moga dengan 3 perkara ini yang kita masukkan, tidak akan pernah lepas senyuman kita dalam setiap peristiwa yang kita jumpai dan kita dapatkan. Gimana berusaha untuk jauh dari takdir buruk, Ustaz? Satu, sebelum kita membahas 2, kita harus yakin takdir buruk itu karena kita sendiri yang mengundang takdir itu. Ya, Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ya sudah, ya, karena kamu aja. Musibah itu karena kamu sendiri gitu. Maka upaya menghindari takdir yang buruk 2. Lakukan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Banyaklah lisanmu berdoa.